semua. Kali ini admin akan melanjutkan alur cerita Battle Through the Heavens Season 6 episode terbaru. Oke, langsung saja kita gas ke alurnya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan telah berada di klan Gu. Xiaoyan dia sangat terkejut karena dia bertemu ayah Sun Er. Ia tidak mengira akan menemui orang sekuat ini di klan Gu, yang berada di puncak Doseng dan akan menuju tingkat Daodi. Di sini ayah Sun Er pun mengatakan kepada Xiaoyan agar jangan membuat putrinya untuk menangis, dan jika itu terjadi, maka dia akan menghabisi Xiaoyan dengan 1000 pedangnya. Akhirnya, setelah itu Gu Yuan pun pergi karena Sun Er. Dia segera menuju ke arahnya, mungkin Sun Er takut ayahnya melakukan sesuatu kepada Xiaoyan. Gu Yuan mengatakan, "Xiaoyan, kita akhiri pembicaraan di sini." Lalu tidak lama setelah itu, Sun Er pun muncul dan mengatakan, "Apakah kakak Xiaoyan baik-baik saja?" Xiaoyan pun mengatakan, "Aku baik-baik saja." Karena Sun Er pun dia khawatir ayahnya melakukan sesuatu. Setelah itu, Xiaoyan pun mengatakan, "Sun Er, aku telah mendapatkan giok untuk pergi ke reruntuhan kuno besok." Yang dimana di situ ada makam leluhur Xiaoyan, yaitu Xiao Suan. Kemudian, esok hari pun tiba, di sini Xiaoyan pun dia pergi menuju pegunungan klan Gu. Xiaoyan lalu bertanya, di mana tempat gerbang untuk pergi ke makam para leluhur? Sun Er pun mengatakan, "Kakak Xiaoyan, kita hampir sampai." Sun Er mengatakan, "Ayah sedang apa di sini?" Xiaoyan sangat terkejut karena ayah Sun Er muncul lagi. "Di mana ayahmu?" tanya Xiaoyan. Namun Sun Er pun tersenyum dan mengatakan, "Kakak Xiaoyan, aku hanya menggodamu saja." Xiaoyan hanya tersenyum dan mengatakan, "Jangan menakutiku, hampir saja membuatku jantungan jika aku bertemu ayahmu lagi." Sun Er berkata, "Kakak Xiaoyan, apa yang sedang kamu pikirkan?" Xiaoyan mengatakan, "Hari ini aku akan memasuki makam surgawi. Aku penasaran, apakah akan berjalan lancar? Aku tidak sabar ingin melihat makam leluhurku." Ternyata Xiaoyan, dia pun akan menuju makam leluhurnya. Sun Er mengatakan, "Kakak Xiaoyan jangan khawatir, ada aku di sini yang selalu mendampingimu." Singkat cerita, kita pun diperlihatkan sebuah bangunan kuno yang dibuat dari batu yang sangat megah. Di sini terlihat orang-orang pun telah berkumpul di tempat ini. Sepertinya mereka juga akan ikut masuk ke dalam makam kuno ini, karena di dalam makam itu banyak energi untuk meningkatkan kultivasi. Sun Er berkata, "Untung saja kita datang tepat waktu." "Kakak Xiaoyan, ini adalah makam surgawi dari klan Gu." Akhirnya Xiaoyan dan Sun Er pun turun ke bawah, yang ternyata di tempat ini orang-orang klan Gu pun telah menunggu. Salah satunya yaitu Jenderal Gu Qiang. Dia pun berkata, "Aku sempat khawatir, kenapa kalian terlambat?" Sun Er pun mengatakan, "Maaf, tadi ada hal penting yang harus aku lakukan. Tetapi tenang, aku pasti akan melakukannya dengan baik untuk klan Gu." Terlihat ada beberapa orang dari 8 klan kuno, yang diantaranya wanita yang sebelumnya telah ditemui oleh Xiaoyan, yang berasal dari klan Yan. Kemudian ada kepala sekolah Ademi dari klan Li dan juga 2 orang yang sebelumnya mengagumi Xiaoyan, yang ternyata mereka berasal dari klan Yao. Mereka berasal dari klan yang sama dengan guru Xiaoyan. Di sisi lain, ada orang-orang yang memakai pakaian purba, berasal dari klan Si. Xiaoyan mengatakan, ada begitu banyak orang-orang masuk ke makam surgawi ini. Kemudian Gu Qiang mengatakan, tentu saja sekarang dari 8 klan kuno pun mereka akan masuk ke dalam runtuhan makam ini, karena di tempat itu, banyak roh-roh kultivator yang memiliki energi yang bagus untuk kualifikasi. Mereka pun akan memburunya, namun tidak lama setelah percakapan itu, tiba-tiba pasukan dari klan Olah Jiwa, mereka pun mengatakan, "Apakah kamu Xiaoyan? Sudah cukup lama aku mengagumi namamu." Dia adalah salah satu jenderal dari Olah Jiwa. Xiaoyan sangat terkejut dengan kemunculan Olah Jiwa secara tiba-tiba. Ini tentu saja membuat Xiaoyan yang sangat murka dengan Olah Jiwa. Xiaoyan pun bersiap untuk bertarung dengannya. Namun Jenderal Gu Qiang mengatakan, "Xiaoyan tidak peduli masalah apa yang kau miliki sebelumnya. Hari ini di wilayah klan Gu, aku harap kau tidak membuat keributan." Karena hal itu dilarang, Xiaoyan pun kemudian hanya bisa tersenyum dengan sinis. "Kebencianku kepada Olah Jiwa lebih besar dari hal apapun. Aku tidak akan bisa memaafkan apa yang telah dilakukan oleh Olah Jiwa kepada keluargaku." Namun tidak lama setelah itu, muncul salah satu ketua dari klan-klan Gu. Ia sebelumnya telah muncul juga, yang tidak lain dia adalah ketua Tongkuan, yang berada di tingkat Banseng. Dia pun mengatakan, semuanya telah menunggu lama, dan sekarang waktu yang baik telah tiba, dan makam akan segera dibuka. Tempat yang kalian masuki akan berbeda.
Kalau kalian tidak ingin berpisah dari teman kalian, masuklah secara bersama-sama. Kalian seharusnya sudah tahu tentang hal ini, jadi aku tidak akan membicarakan panjang lebar lagi. Namun aku hanya ingin mengingatkan kalian setelah memasuki makam surgawi. Jangan bersikap terlalu sombong dan terlalu rakus. Kesempatan yang kalian dapatkan akan bergantung kepada kemampuan kalian. Sekarang kalian boleh masuk. Sioyan yang mendengar itu, dia pun tersenyum, dan dia pun berkata kepada Sun Ar, "Ayo kita segera masuk." Lalu Sioyan pun masuk dengan Sun Ar ke dalam makam kuno ini. Namun ketika Sioyan masuk, awalnya bersama Sun Ar. Tapi kemudian tiba-tiba Sioyan pun kehilangan Sun Ar. Dia bingung di mana Sun Ar berada. Lalu Sioyan pun berkeliling dan langsung mengatakan, "Sun Ar, kamu ada di mana?" Di dalam hutan ini, ternyata dipenuhi oleh kabut tebal yang membuat pandangan Sioyan pun terbatas. Sioyan tidak mengira bahwa makam ini memiliki kondisi seperti ini. Sioyan pun mengatakan, "Aku tidak menyangka akan tetap bisa berpisah meski sebelumnya kami telah berpegangan tangan. Sial, aku bahkan tidak bisa melihat jalannya." Sun Ar tidak boleh menghadapi bahaya sendirian. Sioyan pun sangat khawatir, namun ketika dia khawatir, tiba-tiba di belakangnya ada sesosok makhluk yang mengerikan. Ketika Sioyan menoleh, Sioyan sangat terkejut. Ini makhluk apa? Lalu dia pun melancarkan serangan kepada Sioyan. Namun, Sioyan pun berhasil menghindarinya dan langsung menghajar makhluk tersebut. Sioyan sangat terkejut dengan kemunculan makhluk mengerikan ini. Sioyan pun melihat makhluk mengerikan itu, dan ini adalah tubuh energi yang berada di tingkat dojong. Ketika Sioyan menoleh lagi, ternyata ada makhluk yang sama menyerang dari belakang. Ternyata mereka pun datang lagi. Namun ketika mereka akan menyerang Sioyan, tiba-tiba mendengar suara. Tiba-tiba seseorang langsung melancarkan serangan dan langsung menghancurkan makhluk mengerikan tersebut. Terlihat ada sebuah batu giok dan ternyata yang membantu Sioyan adalah Sun Ar. "Apakah kakak baik-baik saja?" kata Sun Ar. Sioyan berkata, "Aku baik-baik saja." Dan aku pun sangat khawatir dengan Sun Ar karena sebelumnya dia telah terpisah lama. Aku kira aku tidak akan bertemu kamu lagi dan aku kira akan membutuhkan waktu yang lama untuk bertemu dengan kamu. Sioyan pun langsung memeluk Sun Ar. Sun Ar yang dipeluk Sioyan pun dia tersenyum dan pipinya menjadi merah. Setelah itu, Sun Ar pun berkata, "Makam surgawi dibagi menjadi 3 lantai dan kita berada di lantai pertama. Sebagian besar roh yang ada di sini adalah peringkat dojong bintang 3 semasa hidupnya dan kebanyakan dari mereka bergentayangan seperti roh yang sedang marah. Meskipun mereka bisa bersembunyi dengan bantuan kabut dan mendekat secara diam-diam, tapi mereka hanya bisa menyerang seperti itu. Naluri kamu mungkin awalnya takut pada mereka, tapi sebenarnya tidak sulit untuk menghadapi mereka." Sun Ar pun menjelaskan semuanya kepada Sioyan. "Kakak Sioyan, lihat benda ini." "Sun Ar, sebenarnya benda apa itu?" "Ini didapatkan dari monster tersebut. Ini adalah inti energi dari mereka yang baru saja menyerangmu. Dan ada energi yang sangat murni di dalamnya. Lebih baik menyerap ini ketimbang memakan pil." Sioyan yang mendengar hal itu, dia tanpa basa-basi langsung mengambil batu tersebut dan langsung memakannya. Sioyan berkata, "Meskipun rasanya sedikit aneh, tapi ini langsung menyatu dengan tubuhku tanpa perlu dimurnikan terlebih dahulu. Sepertinya darahku menjadi sedikit biru. Ini terlihat lumayan bagus." Sioyan pun merasakan memang benda ini sangat berguna, namun Sun Ar yang melihat hal itu sangat terkejut karena Sioyan memakannya secara langsung. Sun Ar pun hanya menghela nafas dan dia berkata, "Seharusnya energi itu tidak dimakan secara langsung. Namun aku lebih baik tidak memberitahu kakak Sioyan." Kemudian Sioyan dan juga Sun Ar, mereka pun melanjutkan perjalanannya lagi karena ini masih berada di lantai 1. Mereka pun lalu akan naik ke lantai selanjutnya. Kemudian Sioyan berkata, "Bukankah artinya energi inti yang dihasilkan di lantai kedua akan jauh lebih baik dan lebih bagus?" Sun Ar berkata, "Memang benar dan juga lebih murni inti energi di lantai kedua. Karena itu ditinggalkan oleh orang para dojong bintang 8 semasa hidupnya. Lalu untuk lantai ketiga, ditinggalkan oleh para puncak dojong. Di sana ada banyak makhluk aneh yang memiliki kebijaksanaan semasa hidupnya. Dan di sana yang pasti di lantai 3, banyak orang-orang yang kuat dari benua ini yang dimakamkan di sana." Sun Ar pun langsung mengatakan, "Kakak Sioyan, apakah kakak Sioyan tahu bahwa makam leluhur Museo Suan juga berada di tempat itu dan berada di lantai 3? Sioyan pun mengatakan,
Kenapa bisa gugur dan kenapa keluarga Xiao dulu langsung menghilang bersembunyi dan bahkan menjadi garis keturunan yang ditinggalkan dan itu akan musnah. Ada juga rahasia tentang Kaisar Gyeongsi kuno. Apa hubungannya ini dengan olah jiwa? Mungkin aku bisa menemukan jawaban semua pertanyaan itu ketika aku nanti ke makam leluhurku. Akhirnya Xiaoyan pun akan melanjutkan perjalanan. Lalu dia pun berpegangan tangan dengan Sun Er. Kakak, aku menemanimu tanpa terasa ternyata di alam makam kuno ini telah 4 bulan. Karena perbedaan waktu di makam kuno ini berbeda dengan waktu berada di dunia asli, yang kemudian membuat Xiaoyan dan Sun Er pun tanpa terasa sudah 4 bulan di makam kuno ini. Sun Er berkata, Kakak Xiaoyan, apakah kamu sudah memanen semua? Aku telah mendapatkan 7. Xiaoyan berkata, luar biasa, aku kalah darimu, aku hanya mendapatkan 6. Setelah memakan begitu banyak inti energi, sepertinya sebentar lagi aku akan menembus bintang 6 dojong. Sun Er berkata, Kakak Xiaoyan, lihatlah di sana adalah pintu masuk ke lantai 2. Setelah melewati ini, apakah kita akan sampai di lantai 2? Xiaoyan pun bertanya kepada Sun Er. Iya kak, Xiaoyan, namun lapisan kedua akan jauh lebih berbahaya. Kakak Xiaoyan sudah cukup banyak yang kau kumpulkan. Sebaiknya kau menyerap dan melakukan penerobosan di sini sebelum masuk ke lantai 2. Karena aku takut di lantai 2, Kak Xiaoyan akan sulit untuk melakukan penerobosan. Setelah itu, Sun Er memberikan energi yang telah dia kumpulkan sebelumnya kepada Xiaoyan. Xiaoyan lalu berkata, Sun Er, kenapa kamu memberikan sebanyak ini kepadaku? Apa kau tidak memakannya? Sun Er menjawab, aku tidak perlu memakannya lagi, aku akan menyerahkan semuanya kepada kakak Xiaoyan. Xiaoyan pun yang mendengar itu, dia pun sangat senang. Dia pun mengatakan, Sun Er kamu sangat baik sekali, aku tidak akan membiarkan terjadi suatu hal di tempat ini padamu. Xiaoyan pun di sini kemudian memakan satu persatu batu giok energi tersebut. Di sisi lain Sun Er pun hanya tersenyum melihat Xiaoyan yang langsung memakannya. Dia pun mengatakan, apakah ini saatnya bagiku untuk menjelaskan kepada kakak tentang cara menyerap energi inti api ini secara benar. Namun Sun Er pun memilih membiarkan saja, karena hal itu sepertinya juga baik untuk kakak Xiaoyan. Akhirnya setelah memakan beberapa banyak energi dari roh-roh yang telah mati, Xiaoyan pun dia berkultivasi, lalu ia akan melakukan penerobosan. Dia duduk di sebuah batu, dan mulai melakukan penerobosan dan menyerap energi-energi yang berada di hutan ini. Xiaoyan pun kini mulai menyerapnya. Sun Er yang melihat itu, dia pun mengatakan, meski memakan inti energi secara langsung, itu tidak apa-apa, tapi bagiku itu tidak terlalu bagus. Namun aku akan katakan nanti saja di lantai 2. Lalu ketika Xiaoyan melakukan penerobosan, tiba-tiba muncul beberapa makhluk mengerikan. Sun Er pun mengatakan, kalian ingin mengganggu kakak Xiaoyan, maka lewati aku dulu. Jangan mengganggu kakak Xiaoyan yang melakukan penerobosan. Sun Er langsung menghajar satu persatu makhluk yang mencoba mendekati Xiaoyan. Namun ketika Sun Er melakukan pertarungan, Sun Er pun menyadari ada sesuatu yang aneh. Ini terlalu banyak. Aku kelewatan satu, dan satu makhluk itu berniat untuk menyerang Xiaoyan. Kakak Xiaoyan, berhati-hatilah. Namun ketika Sun Er akan menolong, tiba-tiba muncul makhluk lain di depannya. Sun Er pun langsung menyerang makhluk tersebut, namun Sun Er pun sangat terkejut. Yang ternyata ini bukan sebuah roh, tapi adalah seseorang dari olah jiwa. Ini bukan tubuh energi. Sun Er berkata, kau ternyata berasal dari olah jiwa. Apa yang sedang kamu lakukan? Yang ternyata beberapa orang dari aula jiwa yang muncul itu adalah yang sebelumnya telah berhadapan dengan Xiaoyan di saat di gerbang makam. Dia pun mengatakan, bisa bertemu denganmu di sini adalah sebuah takdir klan jiwa. Han Yan dan Hun Li menghadap kepada nona muda dari klan Gu. Sun Er pun berkata, menjauhlah dari kakak Xiaoyan. Jika ada yang berani menyakiti seseorang di makam surgawi klan Gu, maka aku tidak akan membiarkan begitu saja. Kemudian salah satu ketua di belakang mengatakan, apakah sungguh kau berpikir bahwa kami akan menempatkan keistimewaan kepada klan Gu? Klan Gu di mata kami kalian hanyalah sebuah rintangan muda di hadapan klan olah jiwa. Aku ingin melihat bagaimana reaksi klan Gu saat mengetahui bahwa nona muda yang memiliki garis keturunan ilahi mengalami kecelakaan di makam kuno ini. Tiba-tiba salah satu ketua Han Yan langsung menghampiri Xiaoyan yang sedang berkultivasi. Dia pun mengatakan, Xiaoyan cepatlah untuk menyerah sebelum kamu akan mati. Di sisi lain, Sun Er yang melihat hal ini tentu saja tahu bahwa Xiaoyan dalam bahaya.
Dia pun langsung mengeluarkan teknik segel dewa. Kamu mengeluarkan segel ruang. Kalian sungguh mencari kematian. Namun salah satu ketua langsung menahan serangan dari Sun Ar dan ia pun mengeluarkan arwah-arwah dari mulutnya. Tunjukkan kepadaku seberapa baik kemampuan dari klan Gu. Sementara Sun Ar melawan salah satu, Han Yan yang sebelumnya ada di hadapan Xiaoyan, dia pun berniat untuk menyerang Xiaoyan. Ini adalah kesempatan baginya untuk menghabisi Xiaoyan. Dia pun mengatakan, aku adalah Han Yan merupakan garis keturunan dari leluhur klan Ola Jiwa yang terluka parah saat membunuh Xiao Xuan, yang ternyata orang ini adalah keturunan yang dulu telah menghabisi leluhur Xiaoyan. Hari ini kau harus mati di tanganku, dan inilah yang disebut sebagai takdir. Di sisi lain, Sun Er yang melihat ini, dia pun sangat khawatir. Namun dia sangat kesulitan menghadapi salah satu ketua dari Ola Jiwa ini, karena dia juga sangat kuat. Sun Er pun terus melawan ketua ini, dan dia berkata, jangan sentuh kakak Xiaoyan. Dia pun langsung menghajar ketua itu dengan teknik segel dewa yang akhirnya ketua itu pun berhasil terlempar. Ketua itu pun sangat terkejut dengan kekuatan keturunan dari klan Gu. Sun Er, dia pun melihat Xiaoyan yang akan diserang, dia melesat ke arah Xiaoyan. Namun Hun Li, dia pun langsung mengeluarkan rantai-rantai hitam. Dia mengatakan, tidak semudah itu, kamu tidak akan bisa pergi. Itu membuat Sun Er pun terjebak. Hun Li yang melihat Han Yan dia terlalu banyak berbicara. Dia berkata, Han Yan hentikan omong kosongmu. Cepat bunuh anak itu sebelum dia menyelesaikan kultivasinya. Baiklah Xiaoyan, jiwamu akan menjadi milikku. Namun ketika Han Yan akan melakukan serangan mematikan kepada Xiaoyan, tiba-tiba aura mengerikan di tubuh Xiaoyan pun muncul. Akhirnya Xiaoyan pun dibangunkan dari kultivasinya. Sekarang Xiaoyan telah berada di dojong bintang 6. Dia pun sangat senang, lalu dia pun mengatakan, ternyata di sini ada pengganggu yang muncul. Kalian terlalu banyak berbicara, jati kalian tidak sempat untuk menghabisiku. Di saat bersamaan, Xiaoyan pun mengeluarkan teknik telapak penghancur bumi dan langit. Teknik yang sebelumnya Xiaoyan dapatkan di reruntuhan kuno, tiba-tiba bayangan hitam langsung menggumpal di sekeliling Xiaoyan. Bahkan Hanya pun sangat terkejut dengan teknik ini. Apa ini? Bukankah ini adalah teknik surgawi? Bayangan hitam mengerikan langsung menggumpal di dalam tubuh Xiaoyan dan menyerap semua yang ada di sekelilingnya. Dia tahu ini adalah teknik berbahaya. Dia berkata, aku harus segera cepat pergi dari sini. Han Yan pun berusaha melarikan diri dari bayangan hitam ini. Akhirnya ledakan yang sangat mengerikan pun terjadi. Di sisi lain, Sun Er, dia sangat senang Xiaoyan berhasil selamat. Sementara Han Yan, dia berhasil lolos dari teknik mematikan Xiaoyan. Namun akibat teknik mematikan itu, dia pun terluka cukup parah. Dia mengatakan, sialan anak itu. Xiaoyan pun tersenyum lalu mengatakan, seharusnya kamu menghabisiku selagi aku berkultivasi. Temanmu itu benar, kamu terlalu banyak omong seperti wanita. Dan sekarang kamu telah kehilangan kesempatan emasmu. Cerita pun berpindah kepada Sun Er. Dia sangat marah, akibat serangan tiba-tiba Ola Jiwa ini yang menyerang mereka. Sun Er mengatakan, kalian sampah Ola Jiwa, tidak pantas untuk di sini. Aku akan menjadikan hari ini menjadi hari kematianmu. Di sini Sun Er pun sangat marah dan dia pun mengeluarkan kekuatannya. Pedang-pedang besar emas muncul di sekujur tubuh Sun Er dan langsung melesatkan kepada Han Yan dan Han Li. Han Yan dan Hun Li yang melihat hal ini, dia pun mengatakan, kalian hanyalah anak kemarin sore di hadapanku, terimalah seranganku. Dia pun mengeluarkan bayangan hitam yang menjadi tornado. Akhirnya bentrokan dua kekuatan dahsyat pun tidak terhindarkan. Xiaoyan yang melihat ini dia berkata, Sun Er aku akan membantumu. Seketika Xiaoyan membantu dengan api surgawi. Bayangan hitam itu terbakar dan akhirnya bayangan hitam berhasil dihancurkan. Han Yan dan Hun Li, dia yang mengetahui kesempatan emasnya telah hilang. Dia pun berkata, ayo lebih baik kita pergi dari sini, ada waktunya untuk menghabisi mereka lagi. Sun Er yang melihat mereka kabur dia berkata, mereka ingin melarikan diri ke lantai 2. Kak Xiaoyan, ayo kejar mereka. Namun tiba-tiba Xiaoyan pun merasakan sesuatu di tubuhnya dan dia pun tiba-tiba terjatuh yang membuat Sun Er pun dia kaget. Kakak Xiaoyan, apa yang terjadi? Apakah kamu baik-baik saja? Biarkan aku akan membantumu menstabilkan pernapasanmu. Xiaoyan mengatakan, aku baru saja naik menjadi bintang 6. Tapi aku terpaksa menggunakan teknik surgawi itu untuk melancarkan serangan balik. Ini membuat tubuhku menjadi sakit.
percuma mengejar mereka. Lebih baik aku menyembuhkan ini terlebih dahulu. Hanya saja aku memerlukan bantuanmu. Sunher pun dia sangat khawatir, lalu dia mengatakan, Kakak Xiaoyan, apa yang harus aku lakukan? Cepat katakan.